Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Rahmawati dengan NPM 227535050 dari program studi manajemen informatika kelas 3B. Pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data, di sini saya akan menjelaskan paket tracer 4.7.1, yaitu mengenai eksplorasi lapisan fisik dan mode fisiknya, dengan tujuannya memeriksa informasi pada pengalamatan IP lokal acak, lalu jalur antara sumber dan tujuan. Pada skenario ini, pelacak paket atau PTPM activity ingin menelusuri jalur fisik paket IP dari sebuah rumah di Monterey, California. Ini adalah bentuk rumah di Monterey, California, ke server web di Universitas Hawaii di Pulau Oahu, Hawaii, dan melakukan di packet tracer pada komputer sendiri. Dalam simulasi packet tracer ini, seorang mahasiswa tinggal di Monterey, California, Amerika Serikat, dan secara teratur menggunakan browser web untuk mengakses situs web Universitas Hawaii di website www.hawaii.edu. Saat menginformasi diunduh dari server web ke komputer di rumahnya, itu menjadi penasaran tentang bagaimana paket IP berpindah antara Monterey dan Hawaii, jalur manakah yang sebenarnya diambil oleh paket-paket tersebut, bagaimana perjalanannya melintasi Samudra Pasifik. Dan ini hanyalah salah satu kegiatan ini salah satu contoh bagaimana berbagai penyedia layanan internet dan jaringan berhubung untuk menciptakan antara dua perangkat yang sedang berkomunikasi menggunakan internet. Ada banyak kemungkinan berbeda mengenai jalur yang diambil paket bergantung pada hal berikut. Ada lokasi komputer klien, ISP klien, lokasi komputer server, ISP server, dan bagaimana berbagai ISP dan entitas lain saling terhubung untuk membentuk jalur antara klien dan server. Ya. Baik, untuk selanjutnya ini aja. Pada bagian 1 di sini periksa informasi pengalamatan IP lokal. Dan langkah satunya ini bertanya apa alamat IP saya. IP yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer saat mengirim dan menerima paket serupa dengan alamat rumah yang sedang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Ini dapat menggunakan IP config dengan command perintah pada Windows dan the ifconfig menggunakan command Mac OS dan Linux. Jadi kita mengklik home PC di meja, lalu kita klik desktop dan command prompt. Jadi ini adalah home PC, kita klik, lalu kita klik prompt bagian desktop, lalu ke command prompt. Dan di sini kita ketik IP config. Maka akan muncul tampilan di sini ada link lokal, IPv6 address, IPv6 address, lalu subnet mask, default gateway, dan ada Bluetooth connection-nya. Ya, ini adalah default DNS subnet-nya.
Alamat IP ini adalah 192.168.0.75 yang dikenal sebagai alamat IPv4 pribadi. Sebagian besar komputer, klien, dan perangkat eh, lain menggunakan alamat IPv4 pribadi. Jadi, ini perangkat yang tidak memerlukan perangkat lain untuk mengaksesnya dari internet. Alamat IPv4 pribadi digunakan untuk menghemat jumlah terbatas yang dapat dirutekan secara global alamat IPv4 publik. Lalu di sini kita klik close saja. Lalu pada bagian C ini kita mengulangi langkah di perangkat sendiri dan apa alamat IPv4 dan gateway-nya default itu untuk perangkat kita sendiri. Kita buka preference. Mana nih? Preference. Mana nih? Nah, kini kita buka ke Windows R, lalu klik command prompt. Dan di sini kita mengecek IP config. Di sini IPv-nya 192.168.51.3 ini adalah IP saya sendiri. Dan untuk subtext masknya 255.255.255.0 dengan default gateway 192.168.51.177. Lalu kita ketik close. Dan untuk langkah kedua itu apa alamat IP-nya untuk router saya. Jadi Windows yang sama ini ipconfig perintah menunjukkan bahwa IPv4 lokal atau rumah juga dikenal sebagai default gateway. Itu kita memperhatikan bahwa router lokal kami memiliki alamat IPv 192.168.51.3. Kalau yang di sini 192.168.0.1. Ini adalah router yang menghubungkan jaringan rumah lokal ke jaringan penyedia layanan internet dan memberi kita ke akses internet. Di sini kita dapat menggunakan router N mendapatkan get default untuk menentukan default gateway pada komputer yang menggunakan sistem operasi Mac OS
or Linux operasi sistemnya. Jadi klik di bagian sini. Di sini ada eh, home routernya, yaitu dengan hostname home router, dan ada MAC address-nya, ada port, link, IP address, dan IPv6 address. Untuk step 3-nya, yaitu apa alamat IPv4 di public. Jadi, alamat IPv4 pribadi tidak dapat dirutakan di internet. Ketika paket IP meninggalkan jaringan, alamat IPv4 pribadinya harus diganti dengan alamat IPv4 public. Jadi di sini kita buka stepnya, ketik IP. Nah, di tampilannya malah ini adalah tampilan IP-nya 140.213.113.92. Ini adalah public IP saya. Di sini kita bisa untuk mengeceknya. Lanjut. Kita lanjut ke home PC. Lalu bagian desktop ini kita close. Dan klik web browser. Lalu di sini klik ikuti untuk mengetahui alamat publik yang mengganti router itu seperti tadi yang setelah saya tunjukkan di situs web. Lalu untuk di paket tracer itu lalu ke dalam URL bidang kita ketik www.myip.com. Lalu kita klik go, pastikan URL yang dicantumkan di dokumen ini sudah benar. Lalu klik go. Website ini fiktif dan saat ini hanya ada di packet tracer. Jadi selain alamat IPv4-nya itu public, perhatikan bahwa situs web yang digunakan menyediakan informasi lain termasuk nama ISP tersebut dan lokasi geografis. Informasi ISP biasanya sangat dapat diandalkan, namun informasi geografis dari kota, negara bagian, dan negara itu geolokasinya dengan lintang dan bujur. Tidak selalu sepenuhnya akurat. Pastikan bahwa situs web yang digunakan menunjukkan kota itu sebagai Pacific Grove. Jadi di sini lokasinya sudah Pacific Grove
sekitar 5 mil dari lokasi rumah di Monterey tersebut. Informasi ini biasanya merupakan wilayah yang digunakan ISP untuk semua pelanggan di wilayah tersebut. Perangkat ini digunakan salah satu situs web apa IP saya yang ditemukan dalam pencarian kita tadi yang menyantumkan alamat IPv4 pabrik Anda, lokasi, dan ISP. Di sini ISP-nya Comsat Cable Communication. Ini IPv-nya 10.70.93.27. Lalu untuk step keempat, yaitu periksa koneksi di jaringan tersebut. Seperti apa koneksi antara perangkat dari router, apakah itu nirkabel, lalu di mana router yang digunakan perangkat untuk mengakses internet. Seperti apa koneksi router Anda dan internet, apakah menggunakan kabel dari perusahaan kabel atau perusahaan telepon, apakah itu nirkabel, dapatkah menemukan kabel saat meninggalkan rumah atau melihat menara jarak jauh adalah koneksi nirkabel. Di sini kita akan mencari menelusuri YouTube untuk Tour of Home Network 2020 8-bit guide. Jadi ini bukan jaringan rumah biasa, tetapi mungkin mengenali banyak perangkat yang sama ditemukan di jaringan rumah-rumah sekitar. Untuk itu kita ke home PC lagi, lalu klik command prompt, dan di sini mengecek dan memberikan perintah reset www.hawaii.edu. Kan di sini akan terlihat tracing route-nya. Mungkin ini membutuhkan waktu. Oke, sesuai. Untuk step kedua ini yaitu menyelidiki HOP kedua dalam keluaran traceroute-nya. Jadi traceroute menunjukkan kecepatan kedua dari
Dua itu 13 ms. Yang nomor 2 13 ms, tapi di sini sepertinya berbeda ya. 11 ms. Hmm, Koneksi fisik antara pengguna akhir dan POP-nya ini dikenal sebagai local loop atau terkadang disebut sebagai LASMA. Secara tradisional, loop lokal ini adalah saluran telepon dari tempat pelanggan ke sentral telepon lokal, kadang-kadang disebut sebagai kantor pusat, central office. Kabel tembaga twisted pair digunakan untuk membawa suara analog dan informasi sinyal. Saat ini, loop lokal juga dapat mencakup kabel untuk membawa informasi digital yang dapat berupa kabel atau nirkabel. Dalam hal konektivitas internet, loop lokal menghubungkan lokal pelanggan ke ISP POP. Jadi, loop lokal ini dapat berupa salah satu dari beberapa jenis koneksi termasuk sambungan kabel. Biasanya menggunakan kabel koaksial, kabel yang sama untuk telepon dan TV, lalu DSL Digital Subscriber Line menggunakan saluran telepon yang sama untuk telepon dan TV, lalu wireless signal atau sinyal nirkabel atau wireless local loop dalam kurung WLL termasuk teknologi seluler. Lalu sambungan satelitnya biasanya memancarkan sinyal yang sama yang digunakan untuk TV, yaitu ada kabel serat optik, ada saluran telepon akses dial-up menggunakan kabel tembaga twisted pair yang sama dengan yang digunakan. Lalu pada step 2 menelusuri masalah. Jadi di packet tracer ini kita buka PC rumah, lalu meja terhubung router rumah di rak belakang meja. Jadi router ini dan ini tuh saling terhubung, dan router rumah itu tidak terhubung langsung ke router pada hub berikutnya. Sebaiknya bila ia terhubung ke modem kabel ini bukan router. Oleh karena itu, hal ini tidak dilaporkan sebagai hub pada keluaran tracer root. Navigasi ke Monterey. Perhatikan bahwa hub berikutnya terhubung secara fisik ke Comcast POP bangunan. Klik Comcast POP. POP secara fisik terletak di pusat data. Pusat data adalah fasilitas fisik yang organisasi gunakan untuk menampung peralatan aplikasi dan data genting mereka. Oke, baik. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.